Nah, hal yang pertama yang harus kami lakukan konsolidasi bagaimana program-program yang kami janjikan kepada masyarakat Banten itu bisa langsung terlaksana. Kita sedang berusaha bagaimana supaya Banten ini atau wilayah Anyer, Carita dan sekitarnya itu ke depan bisa menjadi top of mind tujuan wisatanya warga Jakarta. Sejarah kan pernah mencatat kita punya irigasi yang baik. Iya benar. Di Banten itu Sultan Ageng Tirtayasa dengan sistem pengairannya sehingga sawah-sawah yang berdekatan dengan laut pun masih bisa tumbuh. Selama ekonomi masyarakat Banten itu bisa kita jaga dan harapan hidupnya juga baik, kemudian juga keterbukaan pemerintahnya, transparansi dan sebagainya, dan kemudian bisa menimbulkan selalu menjaga harapan masyarakat bahwa kita akan bisa lebih baik. Saya yakin ya. Kenapa begitu yakin jadi gubernur ya? Saya yakin karena presidennya Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga Mas Andra Soni, Siapa? Gubernur Banten, Provinsi Banten. Provinsi. Baru terpilih tahun ini ya. Ya, 2024 terpilih, dilantik 2025. Sebelumnya sebagai anggota DPRD. Ya, Ketua DPRD Provinsi Banten. Ketua DPRD. Terus DPD pernah juga ya? Enggak, DPD Gerindra. Oh, DPD Gerindra. Ya, Ya, sekarang Ketua DPD Ketua Gerindra. DPD Gerindra. Sekarang Gubernur Banten. Selamat datang Mas. Makasih. Waduh, dengan kesibukan segalanya bisa hadir di sini ya. Walaupun kita janji udah lama ya. Udah lama sebelum pemilu malah. Ya kan, tapi kesibukan luar biasa ya. Saya kira wajar lah. Dengan waktu itu kan pertarungan di provinsi itu kan nggak mudah, apalagi di Banten ya. Siap. Sampai Ibu Mega sendiri turun tangan langsung. Waktu itu tetap sama Airin ya? Kompetitifnya bukan? Kompetitornya ya, betul. Airin ya? Betul, head to head. Dan biasanya susah mengalahkan Airin karena kita tahu bahwa ini kan bicara dinasti ya. Siap. Susah kan dia sebelumnya kan Airin terus Ibu Atut ya. Iya. Ibu Atut. Tapi kan Airin bukan berhubungan dengan Ibu Atut kan, suaminya ya. Iya gitu. Gitu ya. Tapi begitulah cerita Banten ya. Ya apapun lah yang kita pikirkan, yang penting sekarang kita mendapatkan tugas ya. Iya. Jadi supaya kawan-kawan penonton ini tahu bahwa perjalanan Mas Andra Soni ini, Pak Gubernur kita ini betul-betul dari kehidupan rakyat ya. Siap. Pernah menjadi pekerja tani juga di Malaysia. Ya, buruh kelapa sawit, tapi orang tua. Orang tua ya, tapi kan ikut ke sana kan. Ikut ke sana, kemudian kalau nggak salah setelah lulus SD atau balik ke Jakarta, balik ke kelas 5 SD pindah ya. Pindah dan kemudian tetap juga di sektor pertanian. Ya, pernah buruh Buruh ya. Buruh setelah lulus SMA. Luar biasa. Tapi ini yang salah satu juga yang luar biasa. Pak Gubernur kita ini orang aslinya orang Awak. Iya, saya kelahiran dan orang tua Sumatera. 50 kota ya. 50 kota. Saya udah berapa kali sering ke sana. Dan bayangkan aja ini dari orang Awak bisa diterima di Banten. Ya, itu kan berarti satu hal yang menurut saya jarang terjadi lah. Kalau anggota DPR oke. Tapi kalau kepala daerah itu mungkin lain di Jawa ya. Orang Jawa Timur atau Jawa Barat apa. Tapi kalau Banten kan spesifik. Ya. Kalau Lampung oke. Gitu. Tapi kan kalau Aceh, Medan, Padang, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Selatan itu agak susah itu.
Jadi kita nggak tahu ilmunya itu apa. Ya ilmunya pasti karena dekat sama rakyat aja. Insyaallah. Mas Androsoni, kalau kita lihat Banten ini kan umurnya baru ya. Kalau nggak salah baru 20, Mau 25. mau 25 Iya, tahun di ya. Oktober nanti. Ya, saya ingat saya menandatangani berdirinya Provinsi Banten itu pada saat saya masih anggota DPR tahun 99. Itu kemudian ditetapkan bulan Oktober 2000. 2020. Berarti Tahun 2000. tahun 2000. Tahun 2000. 20 Oktober tahun 2000. 4 Oktober. 4 Oktober ya. Saya ingat ulang tahun Golkar itu. 4 Oktober 2000 tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Nah, jadi itu kita beberapa orang ya mempelopori berdirinya Provinsi Banten. Ya. Saya, MS Kaban, berapa orang lah. Ali Yahya. Ali Yahya, Golkar ya. Golkar ya. Dan alhamdulillah ini sekarang gubernur kelima ya. Kelima betul. Jadi tiap tahun ganti ya? Enggak, kan udah 25 tahun usianya kan. Ya. Pertama itu Pak Joko Monandar almarhum, Ya. kedua Ibu Atut, ketiga Bang Rano, Ya. keempat Pak Wahidin, kelima saya. Lah ya artinya tiap tahun kan berubah. Oh, tiap periode maksudnya. Tiap periode berubah. Ya, betul, tidak ada yang 2 periode gitu. Tidak ada yang 2 periode. Ini mudah-mudahan 2 periode ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi bagaimana langkah-langkah apa yang direncanakan ya Siapa? untuk membangun Banten ini? Karena ini kan provinsi baru juga, Iya. ya, baru 25 tahun, Iya. termasuk provinsi baru lah. Iya. Hanya posisinya memang strategis sekali, ya, di ujung Jawa, Ya. berseberangan sedikit aja dengan Sumatera kan, Iya. Sama Australia sebelah sananya. Australia. Iya. Agak jauh tapi. Tapi agak ketakutan juga nih dengan ada Karekato ya. Iya. Bagaimana rencana-rencana kita bangun Banten ini? Rencana. Siap Bang, makasih. Pertama, makasih Bang telah diundang di agenda ini. Alhamdulillah 20 Februari yang lalu kami baru saja dilantik oleh Bapak Presiden di Istana dan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti retreat di Magelang. Nah, kemudian sebagai gubernur terpilih kami kan tentu harus segera menyusun RPJMD dalam kondisi APBD tahun 2025 telah ditetapkan sebelum kami terpilih. Iya. Nah, hal yang pertama yang harus kami lakukan konsolidasi bagaimana program-program yang kami janjikan kepada masyarakat Banten itu bisa langsung terlaksana. Alhamdulillahnya kami mendapatkan berkah itu ada instruksi Presiden nomor 1 terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, di daerah khususnya Banten, efisiensi anggaran ini kami maknai bahwa kami punya kesempatan untuk meninjau kembali program-program yang dibuat oleh sebelumnya, apakah sesuai dengan visi misi kami dan tentu sesuai atau tidak dengan program atau asta-cita dari Pak Prabowo. Nah, salah satu program yang kami tawarkan kepada masyarakat pada saat itu adalah kaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Banten, di mana lama belajar atau lama sekolahnya warga Banten itu rata-ratanya masih 9,18 tahun, Bang. Artinya bisa kita simpulkan belum tamat SMA, baru sampai SMP, kemudian tidak lanjut. Iya. Sehingga walaupun lama sekolah tersebut yang diukur kan bukan usia sekolah, tapi yang diukurnya adalah usia tertentu yang bukan usia sekolah. Nah, kemudian program yang kami tawarkan ke masyarakat adalah sekolah gratis untuk tingkat SMA sederajat. Itu termasuk swasta. Itu justru untuk swasta. Kalau negerinya sudah. Negeri udah kan dari pemerintah ya. Negeri sudah, pemerintah daerah Provinsi Banten telah menambah angka untuk operasional sekolah itu sehingga bisa menggratiskan biaya pendidikan untuk negeri. Nah, sehingga gratisnya sekolah negeri ini mengakibatkan berbondong-bondong orang tua ingin menyekolahkan anaknya di negeri. Di negeri. Sehingga banyak praktek-praktek titip menitip. Kemudian dalam tanda kutip mengakali administrasi supaya anak bisa sekolah di sekolah negeri. Sehingga banyak hak-hak anak yang harusnya bisa bersekolah di situ itu justru tidak mendapatkannya. Iya. Nah, dulu belum ada solusinya. Kalau sekarang kan kita sudah merencanakan untuk program sekolah gratis di Provinsi Banten ini.
yang insya Allah tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional akan kita launching. Itu yang akan kita lakukan. Itu dari terkait. SD, SMP, SMA? Oh, tidak, kewenangan pemerintah Provinsi Banten itu kan di SMA sederajat. Oh, Kewenangannya sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah. Nah, kemudian sekolah gratis ini sekarang sedang berproses penyempurnaan peraturan gubernur. Ya, peraturan gubernur sebagai dasar hukum untuk kegiatan ini. Dan sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 1.300 sekolah swasta yang telah menyatakan untuk ikut serta dalam program ini, dan ini bisa menyasar lebih dari 100.000 siswa angkatan atau kelas 10 di tahun ajaran baru ini. Nah, target kita adalah bagaimana kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan. Karena memang di Banten masih banyak terjadi bahwa anak-anak putus sekolah dari SMP ke SMA, itu banyak yang putus sekolah. Kemudian juga karena sekolah negeri terbatas, sehingga orang tua saat anaknya tidak bisa masuk negeri, mereka ya. kesulitan untuk sekolah di swasta. Karena harus bayar kan? Karena harus bayar. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa terkait dengan pendidikan. Mohon doanya aja Bang, supaya tanggal 2 Mei ini kami bisa meluncurkan program ini. Itu berapa sekolah swasta yang harus? Yang sudah mendaftar itu 1.300. Tapi kan tentu harus kami verifikasi. Itu satu provinsi ya? Satu provinsi, ya, SMA sederajat ya Pak. Iya, iya. Nah, di balik itu kami juga tetap melakukan atau melaksanakan pembangunan unit sekolah baru. Karena hakikatnya tanggung jawab pemerintah terkait dengan sekolah. Itu satu. Kedua, Banten ini kan berdiri tahun 2020, harapannya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena dulu waktu masih Jawa Barat terlalu jauh. Dan kemudian porsi pembangunannya juga sangat nggak ideal gitu waktu itu. Sedangkan wilayah Jawa Barat terdekat dengan daerah khusus ibu kota waktu itu, salah satunya adalah Tangerang Raya. Ya. Nah, Tangerang Raya, kemudian dengan Serang Raya, Lebak Pandeglang, akhirnya menjadi Provinsi Banten. Ya. Nah, dalam perjalanannya Provinsi Banten, industri berkembang, terus daerah-daerah pemukiman berkembang di Tangerang Raya. Nah, kami melihat bahwa terjadi disparitas juga rupanya. Persis waktu Banten dengan Jawa Barat. Nah, sekarang disparitas pembangunan itu antara selatan dan utara. Ya, kalau utara memang konsep pembangunan dari dulu kan selalu di utara. Mulai dari Denles. Utara itu mulai dari Tangerang ya. Tangerang, Serang itu. Ya, Tangerang, Serang. Mulai dari Cilegon lah ya. Cilegon. Nah, itu kan cerminan pembangunan infrastruktur pertama di Indonesia dulu di zaman kolonial, jalan pos, ya, Denles itu. Nah, titik nolnya itu kan ada di Anyer. Anyer itu kebetulan di Kabupaten Serang. Nah, pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi itu lebih dominan di wilayah utara, termasuk berkembangnya wilayah Tangerang Raya. Ya, Tangerang Raya kemudian terjadi pemekaran menjadi 3 wilayah. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah, disparitas ini kan harus bisa kita perpendek. Nah, salah satu program yang kami tawarkan waktu kampanye adalah program infrastruktur, dan ini juga searah dengan cita-cita ke-6 Pak Prabowo, itu membangun dari desa atau membangun dari bawah. Kami punya program namanya Bang Andra. Bang Andra itu bangun jalan desa sejahtera. Ya, dengan membangun jalan desa, insya Allah produktivitas masyarakatnya akan meningkat, konektivitasnya terjadi, dan kemudian tujuan akhirnya adalah masyarakatnya sejahtera. Maka Bang Andra ini, bangun jalan desa sejahtera ini salah satu program yang akan segera kita jalankan, menyesuaikan kemampuan APBD kita. Berikutnya, pelayanan kesehatan. Dalam waktu dekat kami akan meresmikan 2 rumah sakit. 2 rumah sakit yang ada di wilayah selatan, yaitu Cilograng berbatasan dengan Sukabumi,
dan kemudian rumah sakit RSUD Labuan yang berada di wilayah Labuan mendekat Carita dan wilayah Pandeglang tepatnya. Iya, iya. Dan RSUD ini akan segera kita resmikan dan kita sudah bekerja sama dengan BPJS sehingga masyarakat bisa terlayani lebih dekat, lebih cepat. Nah, sambil perlahan-lahan kita meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan alat-alat kesehatan yang menunjang kebutuhan masyarakat. Saya udah agak lama nggak ke sana ya. Biasa kan saya dulu sering ke Anyer ya. Anyer, betul. Nah, memang begitu kita mau menjelang ke Anyer itu jalannya agak jelek ya. Betul. Nggak tahu sampai sekarang. Sekarang sudah bagus. Sudah bagus kan? Tapi masih kecil. Ya. Terus memang pantai ya. Pantai. Saya lihat pantai di sana itu kan luar biasa bagusnya. Tapi satu, karena ada anjing-anjing liar itu. Jadi kotorannya kan berserakan. Ya. Itu yang agak mengganggu ya. Mengganggu. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada lagi ya. Jadi potensinya saya kira luar biasa untuk Tinggal sekarang ini tinggal kesadaran masyarakat, kesadaran kolektif untuk masyarakat bisa menjadi tuan rumah bagi wisatawan ya. dengan keramahan, dengan pelayanan yang baik. Jadi masih ada praktek-praktek getok harga kayak gitu-gitu. Ya pelan-pelan kita akan edukasi karena harus ada kesadaran kolektif bila mana banyak pengunjung dan kemudian berkelanjutan. Ya logika sederhananya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pasti akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Saya kalau lihat daerah wisatanya itu kan banyak sekali ya. Setelah Anyer masih ada Carita. Ya ada Carita. Setelah Carita itu sebenarnya ada Labuan juga kan potensi wisata. Sebenarnya di antara itu ada Taman Hutan Rakyat. Taman Hutan Raya maksud saya. Taman Hutan Raya di mana ada hutan yang masih bagus. Kemudian di dalamnya banyak spot-spot wisata. Curug-curugnya banyak. Itu juga sedang akan kita kembangkan nantinya, Pak. Tapi kan penerimaan masyarakat ya terhadap wisatawan itu seperti apa sekarang? Alhamdulillah kalau Banten sebenarnya terbuka ya. Terbuka Kalau Banten ya. terbuka. Salah satu bentuk terbukanya kan saya yang bukan putra asli daerah bisa diterima. Dan prinsipnya ya dari dulu sejarahnya Banten memang terbuka saja Pak dengan dengan hal-hal positif ya. Tinggal sebenarnya edukasi aja, edukasi terkait dengan bagaimana melayani tamu, bagaimana mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Jadi jangan pas orang rame kita naikin harga dan sebagainya itu bikin orang kapok. Apalagi sekarang kan informasi sangat cepat tersebar. Ya, jadi yang harus kita tampilkan atau kita sajikan adalah informasi-informasi positif. Anyer sepertinya masih harusnya menjadi pilihan utama ya kalau masyarakat yang menyukai rekreasi di laut gitu. Karena Jakarta lautnya sudah tidak ada tapi kan sudah tidak. Hanya Ancol lah. Ancol pun masuknya kan mahal. Iya mahal ya kan? terus terlalu padat. Juga dan kita sedang berusaha bagaimana supaya Banten ini atau wilayah Anyer, Carita dan sekitarnya itu ke depan bisa menjadi top of mind tujuan wisatanya warga Jakarta. Ya. Itu yang sedang kita upayakan pelan-pelan, makanya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi langkah awal. Sebenarnya kan kalau orang itu memahami ya. Saya dulu kalau ke Banten itu kan sering ketemu rombongan-rombongan motor gede itu ya. Iya. Selalu tiap Sabtu Minggu kan mereka karena jalannya bagus kan. Ya. Dan indah gitu ya. Kita memang keluar dari Jakarta ketemu suasana yang berbeda gitu ya. Betul. Nah, ya memang itu memang yang harus dikembangkan, dipertahankan dan berkembang kan. Kita memang terus terang aja Mas Andra Soni ya, kita memang agak kurang memperhatikan masalah-masalah wisata ini. Betul. Saya ambil contoh begini Mas, waktu saya berapa tahun yang lalu ke Cina ya, ini cerita aja. Iya. Jadi saya kaget begitu saya mau check in, mau apa datang 3 orang tuh anak-anak ya mungkin belum lulus SMA lah, dan anak perempuan apa. Mereka melayani kita, ya kan, melayani dengan bahasa Inggris, pas-pasan juga gitu kan. Terus untuk check in, untuk ngurus barang segala macam. Nah, saya tanya, kamu ini tinggal di Beijing? Oh enggak, kita ini ada di kota-kota kecil yang belum terkenal, gitu loh. Terus ngapain ke sini? Mereka disekolahkan, diminta sama sekolahnya untuk memang belajar bagaimana menyambut turis. Iya. Karena mereka ingin bangun daerah wisata di tempat dia kan. Betul. Jadi begitu tempat wisatanya terbangun,
ini sudah siap ini Iya, iya. guide-nya semuanya melayani tamu. Betul. Saya kira tuh konsepnya Mas Andra tadi kan tuh Ya, ya salah satunya mengarah sana. Nanti Seperti kan ada itu, sekolah vokasi kaitan dengan perhotelan. ya Nah sekarang sebenarnya kalau Banten ya, kalau bicara tentang potensi lengkap sekali Bang. Lengkap ya, tinggal kita mau berupaya sedikit ya. Artinya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau tamu banyak, kalau tamu nyaman, insya Allah ya rezekinya juga ada. Ya. Itu pertama. Kedua yang harus kita pikirkan juga berbeda memang. Kalau orang ke Bali itu infrastrukturnya lengkap sekali. Jadi kalau kita turun dari pesawat, kita ke hotel, kita bukan leha-leha di kamar, kita langsung taruh tas, kita keluar. ya Begitu banyak pilihan untuk wisatanya. Nah kalau di kami ini masih terbatas nih, sampai di pantai hanya pantai. Nah ini yang harus kita kembangkan. Apa yang harus kita kembangkan? Contohnya adalah semacam kayak panggung-panggung, kemudian abstraksi wisata, debus dan sebagainya itu yang kemudian ditampilkan secara baik gitu, sehingga terus menarik bagi wisatawan. Nah selain itu juga wisata religi di tempat kami itu, begitu banyak tempat berziarah yang terkenal. ya Ada Banten Lama, kemudian ada Caringin dan sebagainya, banyak sekali sebenarnya. Nah tinggal bagaimana kita memfasilitasi dengan infrastruktur yang layak. Tadi tempat-tempat itu rata-rata infrastrukturnya belum optimal. Nah ini yang akan kita utamakan, salah satu dengan Bang Andra tadi. ya banyak hal lah ya. Saya kira yang memang kita bisa bangun. Tapi yang penting tadi kan itu bagaimana sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ya harus terupgrade ya. Nah, sumber daya manusia baru potensi-potensi ekonominya bisa berkembang kan. Sekarang potensi ekonomi yang paling utama di sana apa ya sekarang? Kalau ya tadi ada wilayah kerja kita tuh ada 3, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Wilayah 3 itu Tangerang Raya. Tangerang Raya ini kompleks. Ada industrinya, ada jasanya. Ya jumlah penduduknya besar. Kemudian juga pendapatan asli daerah masing-masing kabupaten kotanya juga bagus. Karena apa? Sumber pendapatannya salah satu dari restoran, hotel, kemudian PBB. Nah, berbanding terbalik dengan kondisi real estate banyak. real estate itu kan PBB-nya, NJOP-nya kan lumayan. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang ada di wilayah Serang, ke Lebak, Pandeglang, PBB ya gimana membebankan masyarakatnya, masyarakat nggak punya penghasilan dan sebagainya. Namun di sisi lain kita punya potensi sebenarnya di wilayah tersebut terkait dengan wisata, terkait dengan alamnya, yaitu masalah ketahanan pangan. Jadi hari ini di Tangerang Raya ini luas sawah itu tidak lebih dari 30.000 hektar. Dengan jumlah penduduk mungkin sekitar 6 juta lebih di Tangerang Raya. Sedangkan di Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, sawah kita masih luas. Tinggal kita memastikan ketersediaan air sepanjang musim, kemudian distribusi pupuknya tepat waktu, supaya cepat tanam, cepat panen, kemudian hasilnya setelah dijaminkan oleh Pak Prabowo untuk membeli gabah dari petani itu seharga 6.500, dan ini membuat petani itu senang, sehingga motivasi untuk bertanamnya semakin tinggi sekarang. Karena kami juga sebenarnya berpotensi terputus ini, artinya regenerasi petani. Petani-petani muda kita udah nggak ada Bang, nggak tertarik karena Jakarta ini Banten dekat sekali dengan Jakarta. Godaan untuk masuk ke Jakartanya tinggi. Ya itu problem di Jawa juga. Kemarin kan Gubernur Jawa Tengah ke sini Pak Lutfi ngobrol-ngobrol juga di sini. Problem yang dia hadapi begitu persoalan bagaimana menarik anak muda lagi supaya mereka mau membangun pertanian yang modern ya. Betul. Nah ini kami sedang lakukan. Ya artinya harus ada peran pemerintah dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Nah sekarang pendekatan yang saya lakukan dengan pemerintah kabupaten kota adalah mitra. Jadi bukan pesaing gitu. Biasanya kan dianggapnya gubernur nih bupati ke-9. Ya, kenapa bupati ke-9? Karena koordinasi. Nah, kalau sekarang saya mencoba selalu mendahulukan mereka. Artinya saya tidak bicara tentang kewenangan, tapi saya hanya memposisikan diri betul-betul sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Agar setiap keluhan mereka tuh bisa minimal bisa kita diskusikan. Supaya
tetap memelihara harapan mereka bahwa mereka bisa untuk menjalankan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing. Karena kekuatan fiskalnya beda-beda, Bang. Iya. Saya contoh perbandingannya. Pendapatan asli daerah Tangerang Selatan itu bisa mendekati 2 triliun. Dengan luas hanya 147 km persegi. Kabupaten Lebak luasnya itu 3.600 km persegi, kan jauh sekali dengan Tangsel. PAD-nya hanya 200 miliar sampai dengan 400 miliar. 10%. Iya, 400 miliar, dan itu pun sebagiannya adalah dari BLUD rumah sakit, sehingga harus kembali lagi ke rumah sakit. Nah ini, dan kemudian mereka lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, dana transfer dari pemerintah pusat ini artinya mengukur, kalau dilihat dari jumlahnya berarti terukur oleh kita bahwa kemandirian fiskalnya masih rendah. Nah ini pemerintah Provinsi Banten harus bisa ngemong supaya pembangunan tetap berjalan, karena walaupun itu warga di Lebak Limpaneglang, tapi itu kan adalah warga Banten. Masyarakat taunya itu Banten. Kalau ada jalan jelek di situ ya itu Banten. Sehingga ini yang akan kita lakukan, memberikan support kepada pemerintah kabupaten kota, khususnya Lebak dan Pandeglang serta Serang, dan kemudian tidak melupakan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Tangerang Raya. Contoh hari ini saya menerima bantuan atau menerima undangan dari Mas Pram, Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Dari diskusi kita beberapa minggu sebelumnya terkait dengan kerjasama antar wilayah, itu daerah khusus Jakarta kami bersepakat untuk bekerja sama di 3 hal utama. Pertama adalah kaitan dengan transportasi, kedua adalah terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah, dan ketiga adalah terkait dengan pengendalian banjir, khususnya di Tangerang Raya. Karena banjir di Tangerang Raya, banjir di Jakarta selalu pada saat yang sama. Dan kemudian bersumbernya juga kurang lebih hampir sama. Ya mulai dari puncak Bogor, kemudian lanjut di tengahnya, dan kemudian di hilirnya wilayah kita. Nah ini harus dikerjasamakan supaya penanganannya tidak parsial. Tangerang ngurus sendiri, Jakarta ngurus sendiri, sehingga ya cuma memindahkan air aja. Nah sekarang ada kesepahaman bahwa kami membutuhkan Jakarta, Jakarta juga membutuhkan kami, sehingga kita harus bekerja sama. Dulu kerjasama ini sudah ada, tapi ya mungkin sekarang akan kita optimalkan supaya kerjasamanya ini bukan hanya sekedar di atas kertas kita melakukan perjanjian kerjasama, tapi benar-benar kita duduk bersama-sama, bekerja bersama-sama, mengatasi permasalahan yang sama. Alhamdulillah tadi terkait dengan transportasi, ada rute baru yang dibuka oleh Transjakarta. Transjakarta membuka rute Alam Sutra Blok M. Nah itu hanya ditempuh dengan waktu di pas peaknya pagi itu ya, itu 1,5 jam. Kalau kita pakai mobil sendiri itu bisa 2,5 jam. Dan biaya yang dikeluarkan hanya 3.500. Dan ke depan ada 15 golongan yang akan diberikan subsidi oleh pemerintah daerah khusus Jakarta. Kepentingannya apa? Kepentingannya banyak pegawai-pegawai yang bekerja di Jakarta itu tinggalnya di Tangerang. Banyak warga ber-KTP Jakarta tinggal di Tangerang. Banyak warga Tangerang ber-KTP Banten kerja di Jakarta. Jadi dengan adanya kerjasama ini, kami berharap mudah-mudahan ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga macet di Banten, di Tangerang Raya, dan macet di Jakarta ini bisa terurai atau berkurang. Ditambah lagi ya kita berharap juga dengan berkurangnya kemacetan, ya udara kami juga bisa lebih baik, sehingga polusi ya kan jumlah kendaraannya banyak sekali, Bang. Walaupun di satu sisi sumber pendapatan asli daerah Banten itu atau provinsi umumnya di seluruh Indonesia masih dari kendaraan bermotor, Bang. Satu hal tadi kan menjelaskan bahwa persoalan masalah pangan ya. Bagaimana yang diarahkan oleh Presiden Prabowo ya. Itu terasa ya. Artinya kan begini, masyarakat secara umum kan seolah-olah seperti Prabowo ini tidak melakukan apa-apa kan. Ya tentu secara teknis lapangan dia tidak mengerjakan. Tetapi kan program-program planning dan policy yang dia arahkan tuh jalan kan ternyata. Sangat jalan. Saya bisa khususnya bidang pangan ya. Ya saya bisa menyatakan bahwa ini sangat jalan. Dulu untuk urusan pupuk itu prosesnya kan panjang sekali. Sekarang sudah dipotong. Jadi kalau pupuk terlambat berarti kan kita nanamnya terlambat. Kalau nanamnya terlambat panennya kan juga terlambat. Sehingga siklus panen, siklus tanamnya kan nggak tercipta. Ini alhamdulillah
beberapa hari yang lalu baru saja panen raya, ya kan? Kemudian kemarin baru saja dimulai tanam. Artinya kan cepat sekali. Ya. Dan kemudian ada semangat untuk modernisasi alat. Dan kemudian bagaimana mengupayakan intensifikasi lahan dengan cara perbaikan-perbaikan irigasi, bantuan-bantuan kepada petani, dan semangat tanamnya petani ini dengan memberikan harga 6.500, dan kita udah nggak impor beras untuk sementara ini. Ya. Kemudian di Lebaran kemarin harga stabil. Itu terasa sekali harga stabil. Kenapa harga ayam bisa stabil? Salah satunya adalah pakan atau ya pakan pakan ternak. Juga harganya stabil sehingga harga ayam stabil. Pakan ternak sumbernya jagung. Nah, jagung kita produksinya lumayan gitu kurang lebih. Maka ada semangat. Sekarang sebenarnya yang muncul itu semangat dari petani. Adrenalin petani itu muncul lagi. Dan kitanya ya sebagai kepala daerah ya semangat juga gitu. Semangat juga bahwa directnya jelas bahwa dengan ketahanan pangan artinya ketahanan nasional pun terjaga. Itu artinya yang dikampanyekan hal seperti itulah dulu ya. Ya. Kita kan pernah baca Paradoks Indonesia ya tentang bagaimana dia bicara bocor. Sampai beliau dijuluki dulu prabocor. Tapi hari ini saya sebagai kepala daerah merasakan betul bagaimana APBD itu disusun. Ya banyak kegiatan-kegiatan yang seremonial. Rapat-rapat di hotel yang kemudian pihak hotel sekarang komplain. Ya. Tapi maksud saya ya rapat-rapat di hotel, pemerintah sudah punya gedung yang bagus. Ya. Gedung yang cukup ya kan. Harusnya bagaimana kita menciptakan iklim ekonominya bagus supaya hotel pun okupasinya bagus. Ya. Bukan berarti mengandalkan kepada pemerintah. Nah saya lihat itu. Kemudian kita terlalu banyak berteori, terlalu banyak rapat sehingga eksekusinya ini kebanyakan seremonial di lapangan. Nah Pak Prabowo kan mengurangi itu tuh. Iya. Tahu-tahu kok panen raya, tahu-tahu sawah sudah ini, tahu-tahu irigasi sudah lebih baik, ya kan? Ya seperti yang beliau sampaikan, nggak omon-omon memang dikerjakan, dan alhamdulillah menteri yang membidangi bidang yang menjadi fokusnya itu menurut saya ya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian ya, terkait dengan pangannya Menteri Pertanian dan Menko-nya juga jalan gitu. Ya. Jadi arahannya jelas gitu, kita bisa di daerah juga menjalankannya jelas juga. Gimana kita bisa menyisihkan APBD kita untuk perbaikan irigasi. Ya. Problem kan kita dari dulu kan irigasi itu ya saya jadi kampanye 4 periode ya anggota DPR ya. Memang problem kalau kita masuk ke desa-desa itu problem irigasi. Iya, mulai dari primer, sekunder, tersier sampai ke cacingnya. Nah, tapi sejarah kan pernah mencatat kita punya irigasi yang baik. Iya benar. Di Banten itu Sultan Ageng Tirtayasa dengan sistem pengairannya, sehingga sawah-sawah yang berdekatan dengan laut pun masih bisa tumbuh. Nah, kemudian Bali dengan sistemnya, subaknya, dan Banten hari ini dengan sumber air yang cukup melimpah. Kita punya Waduk Karian, kita punya Sindang Hela, ya ini bisa dioptimalkan. Dan sebenarnya tinggal arahan dari pimpinan tertinggi saja, fokus kita mau kemana Nas. Iya. Saat diberikan fokusnya adalah kepada ketahanan pangan dan kemudian hilirisasi. Ini Banten juga beruntung terkait dengan hilirisasi gitu. Karena kami punya pelabuhan, ya kan, jumlah penduduknya banyak. Ya tinggal bagaimana kami mengoptimalkan kelebihan atau keunggulan geografis ini bisa kami manfaatkan. Yang kemudian manfaatnya adalah kami bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurusi orang miskin, dan kemudian ya pendidikan anak, kesehatan terjamin. Itu sebenarnya. Ya itu kan sandang, pangan, papan. Iya. Itu primer, sekunder gitu kan. Itu kan paling penting ya. Itu. Terus sejak zaman Orde Baru itu sebenarnya program ini. Kan. Dulu ada kelompok pencapir itu kan. Kelompok pembaca. Ya itulah gitu kan. Kelompok pencapir, lupa saya itu. Kita juga lupa. Saya cuma ingat dulu diplesetkan kelompok penderita cacat pikiran. Diplesetkan. Iya. Padahal itu bagus. Kan? Satu program yang langsung bisa komunikasi dengan rakyat kan. Itu kan luar biasa. Dan buktinya kita pernah ketahanan pangan. Kita pernah swasembada pangan. Dan saat swasembada pangan dulu kalau saya nggak salah ingat waktu saya kecil tuh kita tuh bertukar pangan dengan pesawat kalau nggak salah. Oh zaman Pak Habibie itu. Ya pernah kan kita bertukar. Ya. Artinya begitu berharganya pangan kita gitu. Ya. Jadi memang artinya kan yang riuh
ini kan di pusat. Ya, Padahal di daerah itu program-program itu jalan ya jalan. dan dirasakan oleh Betul. masyarakat. Cuman tidak gembar-gembor juga kan. Ya. Ya. Ini yang saya rasakan di Banten ya. Yang saya rasakan di Banten pertama kaitan dengan efisiensi. Efisiensi transfer pusat betul itu berpengaruh kepada daerah. Tapi yang harus kita pahami sekarang adalah adanya otonomi daerah sebenarnya kan tujuannya kemandirian. Nah hari ini tidak semua daerah punya kemandirian fiskal yang sama. Nah memang masih diperlukan bantuan pemerintah atau transfer pemerintah kaitan dengan tugas-tugas pemerintahan daerah di bawah. Itu memang masih tetap diperlukan. Tapi anggap sekarang kita sedang meriset, menyamakan persepsi bahwa pembangunan harus terintegrasi, nggak bisa parsial. Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, bukan hanya bicara tentang padi ditanam, tapi bagaimana infrastrukturnya ke arah pertaniannya, terus bagaimana sistem off takernya siapa, ya kan? Habis petani panen, tiba-tiba kita import, ya itu berarti kan sesuatu yang salah. Dan hari ini yang terjadi adalah saat padi melimpah kita tidak impor, tapi diberi ruang untuk mengimpor komoditi-komoditi yang saat ini kita kekurangan. Nah, saya pikir itu Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan karena kan kebutuhan rakyat. Ya. Nah padi kita sedang berlimpah. Ya, saya mau tanya satu sebenarnya. Kita nggak terasa ngomong tuh hampir 40 menit. Masa sih? Iya. Baru ngomong ini pangan ya? Baru ngomong gini kan. Nah, sebenarnya kan begini. Saya ingin nanya itu mengapa tertarik untuk menjadi gubernur kan gitu. Iya. Ya, satu. Karena kan tantangannya kan sudah dibayangkan tuh. Iya. Ini jadi gubernur ini tantangan anggaran segala macam. Ya kalau dulu orang bilang begini, itu orang mau jadi pejabat mau korupsi aja tuh. Ngejar itu aja. Oke, itu anggaplah benar seperti itu sebagian ya, sebagian. Tetapi kan pada era Prabowo ini, saya kira orang berpikir sebegitu sangat salah. Udah nggak ada peluang lagi. Nggak ada ngeri Pak. Gitu. Itu kan artinya hukum ini betul-betul akan bisa dijalankan ya walaupun belum optimal ya. Betul. Kan baru 4 bulan ya, Pak Prabowo ini. Makanya, jadi saya mau tanya itu. Iya. Dengan tidak ada peluang kita mau main-main ya, main anggaran, main segala macam, main proyek kan gitu. Iya. Nah kemudian tantangannya begitu berat. Nah kenapa Mas Andreas ini semangat juga jadi gubernur ya? Saya sih ya pertama ditanya kenapa kok mau jadi gubernur. Pertama karena presidennya Pak Prabowo. Saya sebagai kadernya. Kedua saya ingin membersamai dalam rangka cerita suksesnya insya Allah Pak Prabowo ke depan. Ya. Karena paradoks Indonesia, buku-buku yang beliau tulis itu bukan buku baru, buku lama. Dan saat kita menjadi kepala daerah kita akan tahu, oh iya, ya, kebocoran itu ada dan ini kita tambal. Dan contoh, APBD itu sudah ditetapkan 2025 itu sudah ditetapkan November 2024. Sedangkan janji kampanye sekolah gratis saya sampaikan pada pemilu yang dilaksanakan 27 November. Kapan bisa saya eksekusi? Kan harus nunggu periode berikut, APBD tahun berikut. Tapi karena ada efisiensi di situ, di mana efisiensi tersebut bisa dialihkan kepada yang lebih produktif. Jadi efisiensi bukan uangnya dikirim ke pusat, enggak. Uangnya dipergunakan untuk yang lebih produktif. Apa yang lebih produktif? Salah satunya perjalanan luar negeri saya potong. Kunjungan ASN itu kita potong. Bahkan DPRD juga kita minta untuk bisa sama-sama kita kurangi. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan rapat-rapat yang di hotel, kemudian rapat-rapat yang sifatnya terlalu panjang, terlalu seremonial gitu kita potong. Alhamdulillah kita bisa menghemat 193 miliar. 193 miliar masih bisa bertambah. Karena kita terus melakukan konsolidasi menjelang perubahan APBD. Nah, perubahan APBD ini kita upayakan supaya lebih cepat. Nah, semangat yang terjadi yang saya lihat di kepala daerah kawan-kawan berkat retreat nih sebenarnya. Jadi kita saling komunikasi nih antar kepala daerah. Ya kan, ini gimana segala macam. Nah, kita jalan ada semangat lah gitu. Jadi sebagai pemimpin tertinggi Pak Prabowo itu memberikan kita semacam motivasi secara tidak langsung, semangat kita untuk melihat bagaimana Pak Prabowo ingin lihat rakyat itu ketawa tersenyum. Nah, apa yang
salah satu yang kita lakukan dengan jumlah APBD yang sebenarnya untuk wilayah di se-Indonesia Provinsi Banten lumayan, mungkin urutan ke-6 dari sisi jumlah APBD-nya. Dan kemudian kami ini berbatasan dengan Jakarta, sumber pendapatan asli daerahnya salah satu adalah pajak kendaraan bermotor. Bang, pajak kendaraan bermotor kita sampai dengan hari ini kita belum tahu persisnya berapa sih jumlah kendaraan bermotornya Banten ini. Karena platnya B. Iya, iya. B Jakarta juga B. Ada yang A juga. Karena kami kan punya 2 wilayah hukum, Polda Metro dan Polda Banten. Itu pertama. Kedua, dari asumsikan saja 5,3 juta berdasarkan Bapenda kami, 5,3 juta unit kendaraan bermotor yang ada di Banten. 2,3-nya itu menunggak. Apa penyebab menunggaknya? Ada yang di PHK. Ya, kemudian ada motornya yang sudah dicuri. Ada motornya yang sudah jadi rongsokan dan sebagainya. Tapi di dalam catatan motornya tetap ada. Sehingga kan harus diputihkan datanya. Iya, iya. Nah, salah satu kebijakan yang kami ambil adalah memberikan pemutihan kepada warga kami yang memiliki kendaraan bermotor yang menunggak selama ini dan kemudian untuk membayar mereka terbebani dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu kami lakukan mulai pertanggal 10 April ini sampai dengan 30 Juni ini nanti. Nah, ini targetnya adalah membantu supaya kami nanti punya angka jumlah kendaraan bermotor kami itu sebenarnya berapa. Supaya dalam penganggaran kami bisa lebih presisi. Yang real ya. Yang real bisa lebih presisi dan kemudian ya pejabat kami yang nggak bisa ngakali gubernurnya gitu loh. Wah, pendapatan hanya dinaikkan turunkan, dia adjust sendiri-sendiri yang kemudian tujuan akhirnya nanti terkait dengan upah pungut realisasi gitu ya. Nah kan sebenarnya kalau anggaran itu kan lebih harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan kitanya sebagai pejabatnya. Nah ini semangat ini yang sedang kami lakukan. Lalu pertanyaannya, ini dibantu masyarakat yang memiliki beban tunggakan pajak. Lalu yang rajin bayar pajak gimana? Insya Allah akan segera kami bikin program semacam apresiasi Insentif kepada ya berupa hadiah, berupa itu kan dibolehkan. Dan tapi ini itu harus dianggarkan. Nah, anggaran sedangkan untuk anggaran kami baru bisa melalui perubahan APBD setelah hasil audit BPK nanti keluar. Gitu. Kalau kondisi sosial politik apakah kondusif? Insya Allah kondusif, Pak. Gitu ya. Enggak ada lagi artinya kan kalau situasi misalnya kita lihat ya, kalau masa lalu itu potensi demonstrasi di Jakarta itu kan datangnya itu dari daerah Banten. Ya, karena dikondisikan Banten, Bogor ya, sekitar Jakarta. Sekarang udah insya Allah. Alhamdulillah insya Allah enggak ya. Artinya kami sih berpikir bahwa selama ekonomi masyarakat Banten itu bisa kita jaga dan harapan hidupnya juga baik, kemudian juga keterbukaan pemerintahnya, transparansi dan sebagainya. Dan kemudian bisa menimbulkan selalu menjaga harapan masyarakat bahwa kita akan bisa lebih baik. Saya yakin ya sebaiknya. Ya sama komunikasi ya. Komunikasi. Itu komuni solusi. Gitu. Jadi ada solusi dari satu hasil komunikasi, kemudian rakyat melihat hasilnya ya. Karena memang nggak mudah sih menurut saya ya. Kita kadang-kadang kan melakukan kritik itu gampang. Iya. Ya, terus kemudian. Tapi itu kita tetap butuh kritik, tetap kita butuh. Artinya tidak lebih mudah melakukan kritik daripada bekerja kan. Bagaimana bisa bekerja yang sesuai dengan harapan kan. Nah itu yang memang agak sulit yang kita lihat. Dan itu dialami oleh banyak kepala daerah. Betul. Misalnya memang ya kita di DPR dulu kan. Waktu saya masih di DPR kan. Sering lah melakukan kritik-kritik ya. Tetapi kadang-kadang timbul sebel juga. Kalau ternyata menterinya tidak melakukan perubahan apa-apa gitu loh. Iya, kalau boleh saya berpendapat sih Bang, kayak sekarang kita kepala daerah memang kami disiapkan betul. Pelantikan, retreat ini kan seakan seremonial padahal benar-benar kita dibawa ke satu tempat ya yang memberikan materinya semua pihak. Mulai dari urusan ekonomi, pertahanan, keamanan, hukum dan sebagainya.
Terus kemudian kami bonding dengan kepala daerah, ada yang senior, ada yang baru gitu kan. Ada yang bupati, ada yang wali kota di 8 hari bareng-bareng. Kayak saya gitu yang tadinya minder gitu. Kenal sama Bang Herman Deru yang punya pengalaman dari bupati. Ya berbonding sama Kang Deddy Mulyadi ya kan. Nah, ini kan membuat kita bisa nih saya gitu. Dan kemudian arahan dari pemerintah pusatnya juga jelas. Gimana saat ini kita sedang berupaya ketahanan pangan, kemudian ditindaklanjut dengan koperasi merah putih, dan kemudian juga terkait dengan pendidikan sumber daya manusia, program sekolah rakyat, sekolah Garuda. Jadi kayak kita ada PR terus gitu, bergerak terus kita jadinya. Ini belum selesai, ini udah ada, tapi ini bisa dikerjakan. Apa kuncinya? Kalau saya pikir ya trust kita kepada pemimpin. Ya sebenarnya kan walaupun belum sempurna, tapi retreat ini kan bisa kita anggap sebagai revolusi mental. Betul. Ya. Artinya, ya betul. Ya misalnya kan orang tadinya minder, Iya. kemudian Digabung sama yang punya pengalaman. Kita juga lihat ternyata yang punya pengalaman Gini-gini aja kok gitu kan. ada kelemahan juga. Ada kelemahan juga. Iya. Dan mereka juga lihat, loh saya underestimate nih Ternyata sama orang ini. Iya. Ternyata dia lebih baik dari saya. Nah, jadi saya kira interaksi ini sangat penting. Bagus, terasa sama saya. Itulah menurut saya sih awalnya dari revolusi mental ya. Iya. Sehingga tidak ada lagi superiority. Iya. Kan gitu. Kadang-kadang kita yang baru nih, aduh, saya mau ngerjain apa ya? Gitu kan. Nah, ternyata pemerintahan ini kan sudah ada sistematikanya. Nah, kalau contoh gini, gimana kita diarahkan untuk supaya mudik itu lancar? Kan Pak Prabowo nggak perlu ke Merak, kan ada kami, Ya. perwakilan beliau di daerah. Ya. Kemudian kami berkoordinasi dengan pembantu beliau, Menteri Perhubungan. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kakor Lantas. Berkoordinasi dengan yang mengurusi ferry, penyeberangan, ASDP, Pelindo, dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang selama ini kita setiap tahun yang paling menakutkan bagi kepala daerah, walaupun sebenarnya kepala daerah nggak banyak juga urusannya dengan Merak. Tapi koordinasi, semangat yang sama, ya ingin terlihat, kan arahannya adalah koordinasi, kerjasama. Jadi nggak ada yang sukses sendiri gitu. Jadi suksesnya bersama-sama. Alhamdulillah. Itu Kemarin pelabuhan Pelindonya masih jalan. masih jalan. Saya Makanya kami pernah berharap sekali nih supaya Priok geser ke sana dikit gitu. Ya, kan saya pernah ke sana. Bebannya. Lagi dibangun kapal besar itu Iya. dulu ya untuk Kan keuntungan Banten tuh tambah lagi nih Bang. Waktu Bung Karno menetapkan itu sebagai calon dibangunnya Krakatau Steel. Salah satu pertimbangannya kan lautnya itu kan secara alami dalam sekali. 14 sampai dengan 21 meter, dan itu kan bisa untuk industri Ribuan baja kan Ya. cocok sekali. Dan saya pikir sudah saatnya pemerintah untuk berpikir membagi beban Tanjung Priok dengan Banten. Ya. Dan bukan hanya itu kan, mungkin termasuk Merak juga harus diperluas ya. Ya, Karena udah crowded juga kan. dengan pengaturan sekarang sebenarnya Merak itu kan penumpukannya hanya di saat Lebaran. Lebaran ya. Artinya saat ini saya rasa sudah cukup. Yang perlu itu sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan di sana itu disupport lagi dengan ekspor. Itu boleh juga dong diarahkan ke Iya. supaya pertama tolnya nggak macet. Nah, kalau tolnya nggak macet berarti kan subsidi BBM kita ini hemat. Kalau tol macet kan dibakar aja kan. Terus kemudian pelabuhan kontainer itu bisa terbagi juga. Bisa terbagi. Jadi kejadian macet horor kemarin bisa. Iya. Toh manajemen di aja. kita kan bukan mother vessel juga yang masuk. Feeder semua kan. Iya. Jadi tinggal manajemennya aja ya. Manajemennya. Ya mungkin memang tadi kembali ke awal tadi bagaimana kerja komprehensif. Jangan Jadi kalau saya menilai semua sudah bekerja. Sama-sama bekerja. Yang perlu kita tingkatkan adalah kerjasama. Sama-sama bekerjanya sudah. ya. Ya, tinggal kerjasama. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo kepada kami. Jadi kepala daerah saling bisa berkomunikasi. Saya punya nomor telepon gubernur ini, gubernur itu. Dulu kan nggak bisa kayak gitu. Dan dulu nggak perlu sama Bu Khofifah berani WA gitu kan. Iya. Walaupun beliau senior, sama Kang Deddy Mulyadi kita berani bertanya. Kang Deddy juga bisa bertanya ke kita gitu. Ke Bang Herman Deru kita juga bisa, ini pengalaman beliau. Ya pada prinsipnya
semua bisa berjalan dengan baik lah ya. Iya, insya Allah. Nah, kira-kira pengarahan presiden ya, tentu kepada seluruh gubernur, tetapi spesifik kalau untuk Banten apa? Kami ini kan salah satu daerah yang bakal jadi pusatnya hilirisasi. Salah satunya nikel, ya. Kemudian Ada nikel di Banten. oh bukan, proses hilirisasinya. Oh, proses hilirisasi. Iya, hilirisasinya. Karena industrinya kan sudah ada, infrastrukturnya cukup. Ya kan? Listrik cukup di kami. Ya. Ya kan ada pembangkit listrik ada di Indonesia Power 1 sampai 9, kemudian ada Labuan, kemudian ada Lontar, banyak sekali kita. Terus ya itu sama seperti daerah lain, sekolah, pendidikan. Kami juga dapat proyeksi 2 sekolah rakyat. Cuman sekolah Garuda kami belum dapat. Ya, karena kami pengen juga sekolah unggulan ada di tempat kami gitu. Jakarta dapat. Tapi ya insya Allah ke depan pasti dapat. Kami nggak ada masalah juga. Toh kalau itu bisa berjalan di tempat lain, berarti suatu hari di tempat kami juga kan bisa jalan. Ya paling penting kan memang secara formal kita perlu pendidikan kepada masyarakat. Tetapi kan peningkatan kualitas Ya. Di luar sekolah ya. Ya. Bagaimana orang tua bisa terlibat. Bukan hanya menyerahkan kepada guru, tapi orang tua terlibat juga membangun Betul. generasi muda kita. Ya insya Allah bisa lebih baik ya, Iya. bisa lebih sukses. Amin, amin, Pak. Dan saya melihat beberapa negara tetangga kita lah yang paling utama, misalnya Malaysia. Iya. Mereka kan, saya dulu waktu masih ketua HMI, saya datang ke ABIM namanya, Angkatan Belia Islam Malaysia. Itu ketuanya Anwar Ibrahim, sekjennya Sidik Padel namanya. Kemudian itu tahun 82 saya ke sana ya. Iya. Begitu tahun 86 kita lihat perubahan. 87 itu Mahathir jadi Perdana Menteri. Kita lihat 5 tahun kemudian itu udah luar biasa. Betul. Gitu kan. Nah artinya memang Mahathir itu memulainya dengan pendidikan. Betul. Dengan sumber daya manusia. Belajar sampai ke Indonesia. Nah, Kirim guru dari Indonesia. akhirnya sekarang kita yang sekolah ke sana. Ya kan, universitas mereka dianggap lebih baik dari kita. Image ini kan, Image, ini bicara ya. image. Image, Belum, kalau kita uji belum tentu juga. Tapi kan persepsi dan image ini yang membuat seolah-olah Malaysia itu pendidikannya lebih maju dari kita. Sehingga kita ngambil S3 di sana banyak kan. Betul. Nah jadi sebenarnya kan kalau kita ini yang utama seperti yang dibilang tadi. Orang sekolah semua. Iya. Kemudian masa tamat SMA aja nggak bisa kan. Iya. Ya kan. Soal perguruan tinggi nantilah. Nantilah, dasar dulu lah. Dasar dulu. Ini kan. Jangan sampai nggak punya ijazah SMA kan repot juga. Iya. Ada sekolah ijazahnya punya tapi ditahan sekolah. Ada juga. Nggak bisa bayar ya? Ya karena nggak bisa bayar gitu kan. Pemerintah harus hadir. Iya. Tapi saya yakin Bang, insya Allah saya punya keyakinan bahwa di Asta itu jelas salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah dengan program makan bergizi gratis yang sampai dengan hari ini itu perlahan-lahan terus berjalan dan menjadi harapan semua pihak supaya di tempatnya ada gitu kan. Dan saya punya keyakinan saat Pak Prabowo sesuai dengan apa yang beliau pernah tulis, beliau selalu suarakan tentang paradoks Indonesianya, dan kami saya sebagai kepala daerah akan bersama-sama itu. Ya nanti tolong diedit nih kan. Saya ini kan kenal Pak Prabowo, ya nggak diedit juga nggak apa-apa cerita kan. Saya kenal Pak Prabowo itu boleh dibilang mulai tahun 87 ya. Karena saya punya teman senior sekali dan itu yang banyak membina Pak Prabowo juga, membimbing Pak Prabowo, karena kebetulan temannya Pak Mitro, Pak Heng Tombokan itu almarhum sudah. Nah kita sering berdiskusi lah. Dan waktu itu Pak Prabowo masih pangkat mayor di Batu Jajar ya. Di Kostrad atau di Batu Jajar lah. Nah, dia banyak cerita. Dan terus terang aja saya itu kagum juga. Waktu itu saya dengan Jenderal Suhardiman. Pak Prabowo ini masih kolonel. Dia sudah prediksi pemimpin masa depan itu Zulfan. Pak Suhardiman ketua umum Soksi. Itu supaya Prabowo nanti dia bilang. Sama Gus Dur saya juga sering diskusi ya kan. Tentang Prabowo gitu loh.
Dan kita dari dulu memang sudah baca buku ekonominya Pak Mitro ya, bagaimana ekonomi Indonesia membangun segala macam. Nah jadi memang saya pribadi, saya nggak pernah dukung Pak Jokowi. Ya kan? Walaupun setelah jadi presiden ya kita harus dukung kan gitu. Oh iya, itu hasil pilihan rakyat. Ya. Jadi 2009 kita ke Pak Mega Prabowo. Pro. 2014 saya berbeda dengan Pak Surya Paloh, ya kan? Nasdem ke Pak Jokowi, saya ke Pak Prabowo. 2019 juga begitu, ya sampai 2024 ini gitu loh. Nah kenapa? Tadi kita bukan persoalan kita apa dan dapat apa, tetapi kita melihat kan sosok ini punya paling tidak kan begini. Orang itu kita kan lihat gini, Pak Andrasoni ya, paling tidak orang ini punya visi nih. Ya. Ya, missionnya juga ada gitu loh. Nah kemudian dari segi kecendikawanan, intelektualitas ada, karakter ada. Loh, apalagi yang kita nggak dukung? Oh soal nanti leadership kepemimpinannya di ini mungkin mengalami macam-macam, ya itu kan tergantung situasi kan. Nah itu tugas dia lah gitu. Tapi kalau nggak dibantu, seperti Mas Andrasoni, beberapa kawan yang lain, Pak Lutfi dan lain-lain ya, Kang Deddy misalnya, ya bagaimana? Mau bekerja kan nggak bisa juga. Betul Pak. Ya. Baik Mas, kita ini sudah hampir 1 jam, 3 menit lagi itu kita sampai 1 jam. Nah mungkin masih ada tugas lain ya. Saya minta ya closing statement lah dari Mas Andrasoni. Ya, semangat baru ya sebenarnya dengan kepemimpinan baru, bertepatan juga pemilu pilkada serentak, kepala daerahnya semuanya juga baru. Jadi tahapan-tahapan penyusunan RPJMD-nya masing-masing daerah juga sama, tapi arahan dari presiden juga jelas, fokus kemana. Ini membuat saya punya keyakinan bahwa dalam waktu tidak lama, insya Allah kita akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang hari ini ada. Jadi keyakinan saya bahwa Indonesia sudah berkali-kali mengalami hal-hal sulit dan kita bisa bersama-sama menjalankannya. Kuncinya adalah persatuan tadi. Jadi tadi sebenarnya kunci dari pertanyaan tadi, kenapa begitu yakin jadi gubernur? Ya saya yakin karena presidennya Prabowo. Itu yang buat saya. Saya berani jadi gubernur karena presidennya Prabowo. Prabowo. Ya, itu luar biasa. Ya, ingat ya, itu calon judul kita. Saya berani jadi gubernur karena presidennya Prabowo. Ya, oke. Ya. Tapi itu betul Bang. Iya benar. Ya, kita kan kalau enggak agak galau juga kan. Iya. Ini presiden bisa kerjasama enggak nanti kita kan, atau bisa ngedrive kita atau enggak ya kan? Kalau enggak bisa kacau juga kita. Oke Mas Andrasoni, terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ini langsung ke Banten. Ya ada tugas lagi. Ya, okay. Terima kasih banyak Pak.